Halo bro, balik lagi sama Andika Diego. Nah, kalau sebelum-sebelumnya gua sering bahasnya motor, kali ini gue mau ngebahas helm nih. Nah, kalau teman-teman yang udah lama ngikutin gua itu pasti udah beberapa kali lihat gua pernah ngebahas helm ya. Jadi kali ini gue mau ngebahas helm lagi nih. Ini salah satu helm yang memang udah lama gua kepengen. Oke bro, tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe channel YouTube Andika Diego. Oke guys, kayaknya langsung aja kita bahas ya. Jadi ini adalah helm Zeus Z613 Z613C. Oke, nah ini helm punya kembaran guys. Jadi dulu tahun 2017 ya kalau nggak salah ya, itu gue pernah lihat TDR Explorer. Jadi helm TDR Explorer. Jadi TDR Explorer itu helm yang 7-in-1 lah istilahnya. Jadi satu helm itu bisa jadi 7 jenis helm. Jadi punya 7 varian gitu. Jadi bisa dibikin jadi 7 macam helm lah. Jadi ada bisa dibikin helm full face, helm half face, helm motor cross, pokoknya kayak gitu. Pokoknya jadi 7 jenis helm gitu. Nah, ternyata si TDR Explorer itu punya kembaran. Nah, kembarannya apa? Ini dia. Helm Zeus Z613. Ini yang ada di depan gue ini. Nah, jadi awalnya itu gue sebenarnya nyari helmnya TDR Explorer. Cuman ternyata itu barang udah susah dicari. Kalaupun ada di marketplace itu sekarang harganya bisa nyentuh kepala 2 ya, 2, sekian. Kalaupun ada 1,2 atau 1,3, pokoknya masih 1 jutaan itu warnanya udah nggak bisa milih gitu guys. Jadi di TDR Explorer itu ada, kalau nggak salah ada beberapa warna. Jadi warna putih, warna hitam, lalu ada warna kuning stabilo, terus ada warna merah doff sama warna biru doff. Nah, kalaupun ada di marketplace itu barangnya udah jarang dan pilihan warnanya pun terbatas. Akhirnya pilihan jatuh ke Zeus Z613 ini guys. Secara harganya nih sekitar 1,2 ya, 1,2 jutaan si Zeus Z613 ini. Dan untuk warna pun pilihannya masih banyak. Udah gitu kalau di Zeus dia warnanya selain warna-warna monokrom kayak putih, hitam, itu ada warna yang menggunakan stripping gitu guys. Jadi ada warna yang bercorak lah. Oke. Nah, ini gue suka banget sama nih helm karena entah kenapa ya helm ini punya tampilan kayak helm-helm touring gitu ya. Yang memang gue senang banget sama helm-helm gitu karena kacanya luas, jadi pandangan juga view-nya bisa apa ya, lebih enak lah ketimbang helm full face. Udah gitu dia ada pelindung dagu atau chin guard gitu, jadi si chin guard-nya ini bisa dilepas guys gitu. Nah, yang gue beli ini Z613 ini dia gue beli ini nggak dapet ini ya topi. Yang gue tahu sih memang untuk Z613 ini sama seperti TDR Explorer, dia ada topinya gitu. Jadi bisa jadi kayak helm motocross yang ada topinya gitu ya. Ini cuman yang gue punya ini gue nggak dapet. Mungkin kalaupun dapet harganya mungkin yang lebih tinggi ya selain yang ini. Oke. Itu ya, jadi untuk model ini gue suka banget modelnya.
ya menurut gua keren. Udah gitu dia tadi gue bilang chin guardnya bisa dilepas, jadi bisa jadi helm half face guys. Nih gua lepas ya. Nah ini chin guard, ini chin guardnya gue lepas. Ini penampakan kalau dia nggak pakai chin guard, jadi bener-bener bentuknya kayak helm half face tuh gitu guys. Nah ini helm juga terus terang enteng banget ya, bobotnya itu kalau nggak salah sekitar mungkin 600 graman gitu deh. Asli ini enteng banget helm, enteng banget. Terus untuk busa, oke ini busanya. Nah terus terang kalau ngomongin busa, jujur kalau ngebandingin sama yang TDR Explorer ini busanya lebih tebel guys. Jadi lebih, ya terus terang lebih nyaman sih sebenarnya. Lebih tebel busanya dan lebih padat. Beda sama yang Zeus ini ya. Cuma kalau kenyamanan ya overall sama lah, karena bentuknya sama, hanya beda di busanya aja, di lapisan busa. Untuk material overall sama juga, nggak ada bedanya. Terus helm ini ada ininya juga ya, ada air scoop lah istilahnya, apa ventilasi. Jadi di sini ada ventilasinya nih. Oke, ventilasinya nih ada 1, 2, 3 sama di bagian belakang sini. Jadi ada 4. Jadi yang 1, 2, 3 di atas ini buat angin masuk. Kalau buat yang di belakang ini buat sirkulasi, pergantian hawa lah, istilahnya hawa yang misalnya panas gitu keluar dari belakang. Tapi terus terang memang buat gue pribadi, sirkulasi udara ya terus terang nggak terlalu ada bedanya ya antara ditutup sama dibuka si lubang udaranya. Jadi buat gue sih nggak ngerasain ada perbedaan signifikan ya, jadi nggak terlalu ini gitu guys. Terus ini juga helm udah double visor, jadi dia ada double visornya nih. Gue turunin ya. Oh, jadi udah double visor, itu dia enaknya helm ini karena udah double visor. Itu juga yang gue suka selain bentuknya ya, itu aja sih. Materialnya juga ringan, jadi di kepala juga nggak berat ya, tidak mengintimidasi. Jadi karena tadi bobotnya cuma 600 gram. Oke guys, gitu sih. Terus kalau dipakai enak. Kalau dipakai hujan-hujanan apakah tembus? Terus terang gue sempat pakai ini sekali saat itu waktu hujan. Kebetulan waktu itu hujan, gue pakai helm ini. Ya sejauh ini sih aman ya. Cuman gue juga belum ngerasain kalau hujannya deras banget. Terus dipakai agak jauh, belum sampai sejauh itu, jadi belum tahu ininya ya. Cuman sejauh ini kalau gue pakai waktu itu hujan, ya hujannya juga nggak lama sih, tapi so far sih aman. Gitu guys. Oke. Terus kalau ngomongin harga tadi, gue sepil harganya. Jadi helm ini harganya sekitar 1,2. Ini yang gue punya. Cuman mungkin kalau mau pakai yang dapat topi itu harus, mungkin harganya agak mahal sedikit ya. Mungkin bisa 1,4, 1,5 kalau mau dapat topinya. Karena yang gue beli ini nggak dapat topi. Terus helm ini juga dia udah dapet ini guys, enaknya itu spare part. Jadi ada spare part di sini yang gue dapet itu, yang di sini bagian ratchet satu, ada ratchetnya dapet sepasang, sama lock di sini nih. Jadi ada locknya ini bisa dilepas ya, ini bagian sini nih. Nah ini bisa gue lepas tuh plastiknya, lock. Ini lock buat apa ya, buat visor kayaknya, cuma belum tahu sih gue.
lock buat apa fungsinya, karena belum terlalu, ya gue juga nggak terlalu apa ya, kalau punya barang kayak helm tuh ngutak-ngutik, pokoknya dapat lock ini sepasang juga. Jadi waktu itu ini helm sempet jatuh, terus locknya tuh mental, lepas satu hilang, kebetulan ada spare partnya, jadi aman ya, tinggal diganti, tinggal dipasang aja. Itu sih. Terus sama materialnya itu kemarin pas jatuh itu ternyata di bagian ini, jadi di bagian bawah ini nih ada plastik kayak hitam gitu ya nih, bagian ini plastik hitam itu sempet retak gitu. Jadi begitu sekali jatuh langsung retak. Ya mungkin material ininya ya, snellnya yang kurang kuat. Yang nggak tahu sih, mungkin namanya helm jatuh ya. Gue sih nggak mau bilang oh ini jelek apa enggak, pokoknya ya mungkin plastiknya yang namanya barang kalau jatuh ya kita nggak tahu ya itu materialnya kuat apa enggaknya gitu loh. Terus sama helm ini buat teman-teman yang pakai kacamata, khususnya kacamata yang bagian batangnya ini tebel ya, itu agak susah masuk di helm ini gitu guys. Jadi kalau mau pakai helm ini pakai kacamata, usahain yang bagian batangnya tuh kecil atau tipis. Kalau yang tebel gitu kebetulan nggak masuk gitu guys ya, karena gue sendiri punya kacamata ada yang batangnya gede, ada yang batangnya kecil. Jadi gue sempet nyoba pakai yang batangnya gede ini, gagangnya gede, itu nggak masuk, agak susah ya, mesti dipaksa bener-bener, dan begitu dipakai nggak nyaman. Jadi harus pakai yang batangnya kecil kayak yang ini, itu lebih gampang masuk dan ketika di perjalanan itu lebih nyaman gitu guys. Nah itulah impresi gua ngebahas helm ini, Zeus Z613. Oke, modelnya keren, ringan di kepala, sama harga yaitu 1,2 menurut gue masih wajar lah buat kelas helm-helm ini ya. Jadi harganya sekitar 1 jutaan gitu. Oke. Dan juga ini jarang yang pakai di jalan. Jadi kalau pakai ini jarang ketemu ketemu penggunanya yang sama helm ini. Jarang banget lah pokoknya. Gitu guys. Apalagi kalau lu pakai yang TDR Explorer, itu lebih jarang lagi yang pakai. Oke, mungkin itu aja review singkat gua mengenai helm ini, Zeus Z613. Oke guys, jangan lupa di subscribe channel YouTube Andika Diego. Terus juga kalau perlu follow akun Instagram gua di Andika Diego_gram gitu. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.